Pada video ini saya ingin menjelaskan terkait pendidikan pada masyarakat Baduy. Di sini saya akan memaparkan tentang pandangan masyarakat Baduy terhadap pendidikan. Silakan untuk disimak. Pendidikan dalam masyarakat Baduy merupakan hal yang akan dibahas. Suku Baduy merupakan salah satu contoh nyata suku bangsa yang masih tetap menjaga amanat leluhur. Aturan adat merupakan pedoman kehidupan bagi tiap-tiap individu dalam menjalankan kehidupan yang mereka jalani. Masyarakat Baduy yang telah hidup berabad-abad tetap berupaya menjaga dan melestarikan amanat leluhur atau yang disebut pikukuh kerukunan dari generasi ke generasi sebagai bentuk simbol peradaban, kebudayaan, kesukuan mereka, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Masyarakat Baduy sampai saat ini masih tetap menolak adanya pendidikan formal di dalam tanah ulayat dan melarang masyarakat untuk mengikuti pendidikan secara formal. Akan tetapi dengan terus berkembangnya zaman dan semakin besar beban masyarakat Baduy dalam memahami kehidupan, maka kita akan melihat bagaimana keadaan Baduy, suku Baduy memandang pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah segala upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Pada era modern ini, banyak masyarakat yang seringkali mengartikan pendidikan adalah sekolah. Jadi jika anak tidak bersekolah, maka dikatakan anak tersebut tidak berpendidikan. Padahal kita ketahui bahwa sekolah hanyalah salah satu lembaga pendidikan. Lalu, bagaimana dengan masyarakat Baduy yang secara terang-terangan menolak berdirinya sekolah di dalam tanah ulayat mereka dan melarang anak-anak mereka untuk bersekolah? Dapat dipahami bahwa masyarakat Baduy berpandangan pendidikan yang ada dalam masyarakat suku Baduy adalah pendidikan yang mewariskan pengetahuan-pengetahuan adat. Karena pendidikan yang terpenting dan paling utama bagi mereka adalah pendidikan mengenai pengetahuan-pengetahuan adat. Pengetahuan adat atau tradisional merupakan bentuk pengetahuan yang tidak bisa didapatkan di dalam pendidikan formal. Sistem pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat Baduy merupakan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan amanat-amanat adat yang menjadi landasan utama dari sistem pendidikan di dalam masyarakat Baduy. Yang mereka sebut, masyarakat Baduy memiliki sistem pendidikan yang mereka sebut dengan istilah ngolah. Dalam masyarakat Baduy, sekolah dan ngolah memiliki pengertian yang sama. Yang membedakan hanya pada proses dan tujuan pendidikannya saja. Di dalam ngolah, yang menjadi khusus pembelajaran ialah aspek pertanian, nilai-nilai kebudayaan, aturan tatanan yang berlaku dalam tatanan hukum adat yang bertujuan sebagai bekal hidup masyarakat Baduy. Jadi dalam pandangan masyarakat Baduy, tujuan dari pendidikan atau ngolah selama ini adalah untuk mempertahankan amanat leluhurnya. Pendidikan memprioritaskan tatanan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Baduy, yang pendidikan yang tujuannya adalah untuk mewariskan nilai-nilai kebudayaan leluhurnya. Sedangkan pendidikan formal yang dipelajari adalah pengetahuan-pengetahuan umum yang nantinya akan mengubah pola pikir masyarakat Baduy ke arah modern. Masyarakat Baduy memiliki tugas hidup yang spesifik, yaitu menjalankan kehidupan yang sudah diatur dalam hukum adat. Jika masyarakat dibebaskan untuk mengikuti pendidikan formal, maka dikhawatirkan akan membuat masyarakat Baduy jadi mengubah pola kehidupannya, seperti mencari puasa dan kemajuan zaman yang tidak ada habisnya, serta lambat laun akan merusak tatanan hukum adat. Dari hasil pengamatan saya mengenai masyarakat Baduy, mereka mengutarakan juga bahwa sampai saat ini khususnya masyarakat Baduy dalam Cibeo tidak ada yang mengikuti pendidikan secara formal. Mereka masih menggunakan cara-cara adat dalam mendidik anak-anak mereka. Dan masyarakat adat tidak diizinkan untuk ikut pendidikan formal, yang diperbolehkan hanya pendidikan keluarga dan adat saja. Dan memang untuk pendidikan sendiri mereka masih terbatas pada lingkungan keluarga dan adat. Pada prinsipnya masyarakat Baduy merupakan gambaran asli kehidupan Baduy zaman dulu. Mereka hidup dengan rangkaian aturan yang melekat pada kehidupannya. Banyak di antara mereka yang tetap kuat dan bertahan, dan hanya ada sedikit yang tidak dapat hidup dengan rangkaian tersebut dan akhirnya memilih hidup di luar perkampungan Baduy dalam. Seperti itu. Dan menurut pandangan Baduy dalam bahwa
pendidikan yang terpenting memiliki keterampilan agar dapat memenuhi kebutuhan untuk makan sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi mereka lebih ke, kalau kita di kurikulum 2013 itu mereka ngambilnya ke bagian skill atau keterampilan. Kemudian pendidikan pun mereka dalam pemikirannya dapat diraih melalui orang tua dan mantra-mantra dengan cara turun temurun untuk keselamatan sendiri. Dasarnya adalah pendidikan adat. Kemudian pendidikan menurut suku Baduy adalah pertanian. Jadi yang dipelajari adalah bagaimana cara bertanam padi, nebang, bakar-bakar dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan adalah bertani dan belajar bikin kerajinan. Itu menurut mereka. Pendidikan paling penting menanam padi, nebang, bakar, dibersihin, kuat menanam padi, pisang, jagung, kacang, durian. Nah, dari pendapat tersebut bahwa pandangan mereka terhadap pendidikan masih sederhana dan masih tetap menjaga amanat leluhur mereka, seperti sekolah pertanian yang didapatkan secara turun-temurun. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan segala upaya manusia untuk mempertahankan peradabannya dengan cara menanamkan nilai, norma, kebudayaan yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Masyarakat Baduy Dalam dengan pandangan pendidikan tersebut meyakini bahwa pendidikan adat dengan model atau bentuk yang berbeda pada pendidikan pada umumnya merupakan jalan terbaik untuk peradabannya. Seperti itu. Model dan bentuk masyarakat Model dan bentuk pendidikan masyarakat Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Dalam sudah mengenal sistem pendidikan yang mereka tetapkan sejak peradaban kesukuan mereka lahir dengan model atau bentuk yang khusus, berbeda dengan model dan bentuk pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah. Mereka bentuk pendidikannya adalah secara turun-temurun dari nenek moyang seperti Kolenjer dan Aksara 20. Harusnya pada bisa, tetapi kenyataan tidak semua bisa karena malas belajarnya. Kolenjer dan Aksara 20 ini saya pun belum bisa menjelaskan dikarenakan sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai Aksara 20 dan Kolenjer itu masyarakat Baduynya pun lupa lagi, sehingga tidak mampu untuk menjelaskan kepada sumber-sumber yang saya baca. Kemudian bentuk pengajarannya turun-temurun dengan cara lisan atau ceramah dari orang tua ke anak. Model atau bentuk pendidikannya belajar mantra-mantra, membuat alat-alat perabotan rumah tangga, kerajinan, mengambil kayu, dan belajarnya dengan orang tua. Kemudian model dan bentuk pendidikan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Baduy, yaitu dengan cara turun-temurun dengan metode lisan dan ilmu pengetahuan yang biasa mereka dapatkan berupa mantra-mantra begitu. Adapun dalam proses pembelajaran, masyarakat Baduy pun lebih banyak memperoleh ilmu dari keluarga, adapun dari adat dan teman sebaya. Pendidikan dalam lingkungan budaya pada suku Baduy Dalam itu sangat penting, merupakan pilar utama pendidikannya. Dikarenakan tugas dan fungsi keluarga adalah untuk memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan adat sebagai bekal kehidupannya. Keluarga pun berperan memberikan pemahaman norma atau nilai moral dan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian ada adat. Adat di sini memiliki tugas untuk mendidik anak. Lembaga adat juga memiliki peranan yang penting pula dalam memberikan tambahan pengetahuan terhadap anak mengenai amanah leluhur yang biasanya diberikan oleh para tokoh-tokoh adat dalam sebuah pertemuan adat ataupun secara individu. Dan kemudian sudah menjadi sebuah tanggung jawab bersama tokoh-tokoh adat dalam membimbing anak-anak untuk memenuhi dan mematuhi aturan-aturan adat. Kemudian biasanya pun mengadakan razia seperti razia HP, razia pakaian yang menggunakan mesin, karena mesin dan teknologi benar-benar mereka larang kepada anak-anak mereka. Peran penting sebagai pembina tokoh adat pun sebagai pembina, pengawas, dan pengambil keputusan terhadap segala tindakan yang terdapat di kehidupan masyarakat Baduy. Kemudian teman sebaya di sini belajar melalui teman sebaya merupakan suatu hal yang biasa mereka lakukan. Adapun metode yang mereka sebut dengan istilah papagahan, saling mempelajari. Melalui teman sebaya juga mereka
biasanya bertukar ilmu pengetahuan seperti belajar pembuatan keterampilan dan baca tulis. Hanya saja mereka tidak bisa belajar teknologi. Padahal sudah banyak keinginan para pemuda di sana untuk mempelajari teknologi dengan zaman yang hari ini sudah mulai melaju begitu. Hanya saja itu masih berupa larangan.